wabarakatuh. Apa kabar Pak Malik hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ramani. Alhamdulillah Pak Malik. Saya sedang melakukan supervisi untuk Pak Malik. Ada tahapan pra observasi, kemudian nanti observasi. Saya akan melihat ketika Pak Malik mengajar di kelas. Setelah selesai itu kemudian ada tahapan lagi yaitu pasca observasi. Nah, pada tahap pra observasi ini ada beberapa yang harus kita bicarakan Pak Malik. Yang pertama terkait dengan tema Pak Malik nanti yang akan disampaikan dalam pembelajaran apa ya Pak Malik? Oke, terima kasih Pak Ram. Jadi besok insya Allah tema pembelajarannya adalah terkait dengan materi besarnya itu globalisasi Pak, perubahan dan globalisasi. Cuma besok submateri yang akan ditampilkan adalah dampak negatif dari globalisasi. Kemudian secara spesifik nanti materinya tentang ketimpangan sosial. Baik Pak Malik, pada tahapan ini jadi tujuan kenapa saya akan observasi dalam rangka nanti saya akan sama-sama melihat bagaimana proses Pak Malik itu mengajar. Dengan tujuan di awal ini kita ada persamaan persepsi apa nanti langkah-langkah yang akan Pak Malik lakukan pada saat pembelajaran. Bisa Pak Malik ceritakan langkah-langkah dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti? Baik Pak Ramani, jadi langkah-langkah pembelajaran yang rencananya akan saya lakukan adalah pembelajaran besok saya akan menggunakan model pembelajaran PBL Pak, Problem Based Learning dengan metode diskusi kelompok. Jadi langkah-langkahnya dimulai dari yang pertama seperti biasa persepsi Pak, kita mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari, kemudian kita memberikan informasi apa yang akan kita lakukan. Setelah itu kita mulai ke tahap inti Pak, inti pembelajaran, yaitu di mana pembelajaran problem based learning itu adalah pembelajaran yang basisnya adalah masalah ya Pak. Iya, masalah. Jadi nanti di kelas saya akan tampilkan tayangan video dan foto, kemudian kita menyepakati bersama tentang problem atau masalah apa yang ada di dalam video atau foto tersebut. Kemudian kita buat diskusi kelompok, menentukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Seperti itu Pak. Iya. Pak Malik, kenapa memilih PBL dan dengan menggunakan teknik diskusi, tidak menggunakan teknik yang lain? Karena menyesuaikan dengan konteks materinya Pak. Konteks materinya kita kan materi tentang dampak negatif dari globalisasi. Artinya anak-anak selain dan belajar tentang teori globalisasi, dampaknya itu di buku kan ada, tapi anak juga belajar bagaimana dari masalah yang kemudian muncul, anak bisa menggali kira-kira upaya penyelesaiannya seperti apa. Ya, jadi tidak sekedar menghafal isi materinya, tapi anak juga punya nalar kritis dan kreatif untuk bagaimana mencari solusi dari ketimpangan masalah yang sudah dipelajari. Dari proses ini nanti saat Pak Malik melakukan pembelajaran, apa yang ingin Pak Malik tingkatkan dari proses Pak Malik itu melakukan pembelajaran di kelas? Yang ingin saya tingkatkan dari pembelajaran di kelas saya itu yang pertama keaktifan siswa Pak Ramani. Keaktifan siswa dalam artian keaktifan dalam berpartisipasi dalam diskusi, kemudian mendorong untuk melatih berpikir kritis ya Pak. Jadi dari problem atau masalah yang ada, anak bisa mengkritisi kira-kira dari masalah itu kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Apakah kita cukup dengan tahu masalahnya saja selesai atau berupaya untuk mencari solusi? Dan proses mencari solusi perlu proses diskusi, dan proses diskusi itu akan mendorong anak untuk aktif berdiskusi dengan teman-temannya. Berarti nanti antar kelompok itu bisa saling bertanya, kemudian menambahkan informasi atau bagaimana Pak Malik? Ya betul. Nanti diskusi awal berada di dalam kelompok ya, anak dibagi ke beberapa kelompok, kemudian hasil diskusi itu kemudian dipresentasikan di depan kelas, kemudian masing-masing kelompok itu bisa bertanya, mengkritisi, atau bahkan menyanggah solusi yang diberikan oleh kelompok yang presentasi di depan. Gitu. Ya Pak Malik, semoga besok pada saat pembelajaran semua akan berjalan lancar. Berarti observasi di kelas akan kita laksanakan besok hari Selasa ya Pak ya? Betul Pak.
besok di kelas hari Selasa jam 7 Iya. di kelas 12G. Ya. Baik. Terima kasih Pak Malik. Besok saya akan mendampingi Pak Malik sekaligus akan mencatat apa yang dilakukan Pak Malik selama mulai dari pendahuluan kegiatan ini sampai dengan kegiatan akhir Pak Malik pada saat pembelajaran. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Pak Malik pada kesempatan hari ini. Semoga besok pada saat pelaksanaan lancar Pak Malik. Ya, terima kasih Pak Ramani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Kita belum berdoa ya. Ya, mungkin dipimpin berdoa dulu ya. Yang ada silakan dipimpin berdoa dulu. Baik, mohon perhatiannya teman-teman semua di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akan dulu ya. Oke. Yang pertama Afrido, ya. Ahmad Minan Rais, Akmal Rizal, Al Janil Yasa, Al Masnur, Anggia, Anggun Gadisa, Anissa Rahma, Anya Firly, paket ya. Afani, Avisena, Fernando Wilson, Jadi Pak, Cucu Gunarto, Sinto KS ya. Mailin Eka, Mera Laskia, Muhammad Lutfi Armadan, Nabila Rosemelia, Naisa Ahsanuluna, Nasela, Nazril Faras, Niswa Fitri Anjani, Nur Maulida, Nur Syafa'ah, Regina Cleo, Regita Anastasia, Ria Aulia, Rizky Harunisa, Saskia Tunisa, Yusuf Farel, Yusuf Ilham. Oke. Ya, terima kasih. Tidak jangan satu ya. Karena saya dulu nggak pernah hadir. Oke, kelas 12G ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi sosiologi ya. Di pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas mengenai perubahan sosial ya. Di dalamnya ada modernisasi, kemudian ada globalisasi ya. Kita tahu bahwa globalisasi itu punya apa ya? Punya dampak ya. Banyak dampak positifnya ya. Salah satunya apa? Salah satu dampak positifnya adalah ya perkembangan iptek, kemudian arus apa? Arus perdagangan semakin mudah karena ada ekspor impor ya, kemudian globalisasi memungkinkan batas-batas wilayah antar negara kemudian sudah tidak ada artinya lagi ya, karena sudah administrasi saja, jadi semua bisa masuk. Jadi sirkulasi barang dan jasa semakin cepat ya. Kemudian persaingan semakin apa? Semakin luas, semakin bebas gitu ya. Artinya kamu dari latar belakang apapun bisa bersaing dengan temanmu yang dari latar belakang yang berbeda seperti itu. Nah itu globalisasi ya, positifnya banyak kemajuan-kemajuan yang muncul akibat globalisasi. Tapi ternyata globalisasi punya dampak apa? Negatif ya. Salah satu dampak yang muncul akibat globalisasi itu apa? Ketimpangan sosial. Nah hari ini kita akan bahas secara spesifik mengenai dampak globalisasi yaitu ketimpangan. Nah ini kan sebuah pertanyaan yang besar ya. Nah, nanti saya minta kelas ini kita bagi menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Nanti setiap kelompok silakan dibagi 5 kelompok dibagi. Mekanisme pembagiannya bagaimana biasanya? diacak Pak. Diajak ya? Oke, diajak. Nanti setiap kelompok saya harap variatif ya. Artinya ada di sini ada gender laki-laki dan perempuan ya. Jadi setiap kelompok nanti
setidaknya terdiri dari laki-laki dan terdiri dari perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, saya minta silakan bergabung ke kelompok dulu ya. Kita mekanisme seperti apa? Bagaimana? Spin. Oke, silakan di spin ya. Silakan di spin. Yang ini kan siapa? Alisa ya. Silakan di spin. Nanti kita langsung bergabung ke kelompok terlebih dahulu. Baru kita akan menyaksikan tayangan video ini ya. Tayangan video ini. Nanti instruksi apa yang harus dilakukan dalam diskusi kelompok saya akan jelaskan setelah kelompoknya terbentuk. Sudah belum ya? Ya. Ya, dibentuk 5 kelompok ya. Kita jumlahnya sekitar 34 ya, 34 5 kelompok ini sekitar ada yang 6, ada yang 7 ya. Yang nggak berangkat nggak usah dihitung, nggak berangkat. Tinggalkan ini ya, apa namanya, selisihnya cuma 1 kawan. Nah, gitu. Ya, dikirim di grup, kemudian langsung mengumpul dengan sesuai dengan yang sudah dibagi sama Anissa ya. Nah, Anya nggak berangkat ya. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan langsung membentuk kelompoknya, bergabung ke kelompoknya, baru kita akan melihat tayangan videonya ya. Oke. Sudah? Ya, oke, silakan bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Nanti kelompok 1 di sebelah sini ya, kelompok 1, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang, kelompok 5 di depan sini. Ya, silakan. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk berkumpul di kelompoknya. Silakan. Ya, oke. Bisa beralihkan ke depan sebentar ya. Ya, bisa beralihkan ke depan sebentar. Saya akan tayangkan video tentang potret pertimbangan sosial di kota Jakarta ya. Jakarta sebagai salah satu kota apa? Masih ibu kota nggak? Masih ibu kota nggak? Masih. Oh masih ya. Saya pikir sudah pindah ke Kalimantan ya. Belum, itu OTW Pak. Oh belum ya? Belum Pak. Masih gawe kelabang gitu. Ibu kota Jakarta ini kan salah satu ibu kota Jakarta selain ibu kota negara, kota administratif juga pusat perekonomian dan sebagainya. Biasanya pusat perekonomian itu menjadi tempat pertama kemajuan itu apa? Kemajuan itu terjadi ya dalam era globalisasi. Nah, tapi fakta lainnya, fenomena lainnya ternyata di balik kemajuan yang ada di Jakarta ada apa? Ketimpangan sosial. Ya, bisa lihat ya. Ini mohon maaf ya, tidak bisa pakai sound karena bluetoothnya tidak bisa terhubung ya. Oscar, maju. Gimana caranya? Maju.
Kita sepakati bersama ya, kira-kira kalau kalian melihat ketimpangan sosial, apakah ketimpangan sosial itu kita sepakati sebagai sebuah problem? Masalah nggak? Masalah ya. Pertanyaannya kan gini ya, nanti ini sebagai pertanyaan diskusi ya. Kita sudah pelajari bahwa ini globalisasi. Ini artinya sebuah proses di mana keran-keran sekat-sekat yang tadi kita tutup sekarang terbuka semua ya. Ya nggak? Idealnya bagaimana? Janji orang-orang yang optimis dalam globalisasi itu apa? Globalisasi akan membawa apa? Perubahan yang menuju ke arah apa? Kemajuan, ya. Kemajuan. Artinya tidak hanya secara maju, tapi apa? Setiap orang punya akses yang sama, ya. Ini kan janji dari globalisasi ya. Setiap orang punya akses yang sama. Tapi ternyata globalisasi faktanya memunculkan sebuah kondisi, yaitu apa? Ketimpangan sosial. Nah, silakan di dalam kelompok diskusikan bagaimana globalisasi itu kok bisa memunculkan sebuah fenomena baru, yaitu munculnya apa? Ketimpangan sosial. Kenapa kok seperti itu? Nah, kemudian ketika kalian sudah tahu bahwa ketimpangan adalah sebuah masalah, maka kalian coba cari apa? Iya, upaya solusinya. Nah, upaya solusinya. Ya, oke, silakan didiskusikan di di kelompok diskusi ya. Yang pertama, jadi dua pertanyaan penting ya. Yang pertama adalah bagaimana globalisasi yang katanya dengan janji-janji akses semua terbuka, persaingan menjadi sangat bebas, semua orang punya kesempatan yang sama ya, nggak ada privilege dan sebagainya, akan membawa kemajuan yang sama, akan membawa kesejahteraan yang sama. Tapi ternyata faktanya globalisasi justru malah menyebabkan pertimbangan sosial seperti yang tadi digambarkan dalam sebuah video, di mana video itu terjadi justru di pusat kota yang itu sebagai sebuah tanda kemajuan gitu ya, sebagai tanda kemajuan. Nah, kalau kemudian kalian sudah diskusikan kenapa globalisasi itu kok akhirnya menyebabkan ketimpangan, kalian kemudian silakan saling kira-kira upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut itu seperti apa ya. Oke ya, silakan didiskusikan di dalam kelompoknya. Silakan nanti dibuat di selembar kertas ya, poin-poinnya apa saja, nanti kita diskusikan secara bergantian di depan kelas ya. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya. 20 menit silakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Kalau ada yang nanti bingung atau mau ditanyakan, silakan angkat tangan, silakan ditanyakan ya. Karena kalau sudah ngerti ini dari solusinya biasanya terlalu dasar yang itu ya. Oke, sudah gimana? Alurnya gimana? Jadi nanti kalian alur berpikirnya gimana? Memikirkan naskah sehingga orang persaingan berjalan.
bersaing secara itu kan masalah pribadi. Kira-kira ini apa berarti kan satu kesempatan yang sama divisi operasional setiap orang tapi faktanya kalau memberikan kesempatan yang sama harusnya setiap orang itu punya kesempatan untuk bersama gitu kan. Tapi nyatanya itu malah karena hal yang seperti itu Jadi kan dengan cairan harusnya bisa operasian itu dan itu saya pengen dengan misalnya berarti ambil di kamar poinnya ini saya harap solusi yang pertama-tama dan umum ya faktor yang kamu temukan hubungan yang terjadi kebetulan saya juga Saya pikirnya gitu semua. Buat ketenangan sendiri gitu. karena bisa dibilang cuman dia bagian kasih apresiasi apa cuman butir-butir dokter itu lagi yang silakan ya kalau sudah cukup silakan diselesaikan diskusinya. Nanti kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok dari masing-masing kelompok ya. Nanti silakan pada saat kelompok yang lain mempresentasikan hasilnya, terus kelompok yang tidak berpresentasi silakan mengamati apa jawabannya, dan silakan kalau ada yang tidak setuju atau bertanya silakan ditanyakan ya, biar nanti terjadi diskusi seperti itu. Oke, mau maju di depan kelas atau di situ saja? Oke, di situ aja ya. Silakan kelompok yang pertama yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok apa? Yuk. Kelompok pertama. Kita sudah nggak perlu lagi ini ya tunjuk-tunjukkan ya, silakan masing-masing kelompok menyediakan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Dari satu. Oke, ambil dulu silakan. Itu, itu. Ya. Oke, halo yang lain silakan diperhatikan ini ya hasil dari kelompok yang Abidul dan kawan-kawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini Pak? Ya silakan. Di sini kami saya dan kelompok ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai pertanyaan dari Bapak mengenai bagaimana globalisasi menyebabkan kekerasan sosial. Dari yang kami diskusikan, globalisasi ini bertujuan menghilangkan batas-batas sertifikat yang ada. Nah, sedangkan menghilangkan batas-batas sertifikat yang ada memerlukan sebuah akses. Nah, dalam pemeriksaan akses tersebut, nggak semua orang yang ingin menginginkan akses tersebut atau mendapatkan akses tersebut itu menerima secara paksa, menerima globalisasi itu secara ikhlas gitu. Jadi ketika sebuah negara menginginkan arus globalisasi itu secara intinya globalisasi itu merata, namun pada faktanya nggak semua orang atau negara itu menerima globalisasi arus globalisasi tersebut. Bahkan ada yang menerimanya secara menerima dan akhirnya mereka itu terkena culture lag. Jadi mereka menerima namun mereka nggak bisa menggunakannya. Jadi dalam diskusi kami bagaimana ketimpangan sosial itu dapat globalisasi itu dapat mempengaruhi ketimpangan sosial, yaitu ketika pemberian akses itu. Jadi ketika arus globalisasi itu diberikan, ada negara yang menolak karena takut dan ada negara yang takut itu bahkan mereka memang nggak bisa dan nggak pengen menerima arus globalisasinya. Jadi mereka itu menolak arus globalisasi dengan alasan yang pertama takut karena perubahan, yang kedua karena mereka memang nggak ingin. Yang kedua yang berbeda itu orang yang memang menerima globalisasi dan mereka ingin belajar dan memulai start yang baru. Jadi mereka menerima perubahan dari globalisasi itu sehingga ya ketimpangan itu dapat keinginan ketimpangan itu dapat teratasi. Tapi yang kita sorot ini ketimpangan sosial ketika mereka mungkin menolak arus globalisasi tersebut. Jadi dengan menerima arus globalisasi menghilangkan ketimpangan yang ada, lalu itu memberikan akses ke pemerintah kepada orang yang tidak mampu. Intinya kayak ketimpangan itu terjadi ketika arus globalisasi itu memang diberikan secara gimana ya? Itu mengenai apa yang kita lihat di Indonesia, bagaimana upaya pemerintah, karena kita menyorot pemerintah karena memang pemerintah itu adalah sebagai instansi yang memang bertanggung jawab atas hal ini. Jadi pemerataan sosial yang ada di Indonesia itu memang tanggung jawab pemerintah. Makanya bagaimana cara pemerintah upaya yang dapat kita upayakan untuk mengatasi ketimpangan adalah pemerataan. Nah, pemerintah Indonesia itu seperti pemberian BPJS, KIS maupun kayak beasiswa. Nah, itu menurut kami sudah merupakan bentuk pemerataan dari untuk mengatasi ketimpangan sosial. Oke, ya, Sudah. oke. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah silakan kelompok berikutnya ya. Silakan kelompok berikutnya. Ya, kelompok berapa sih? Kelompok satu ya. Silakan. Siapa yang menyampaikan? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil diskusi kelompok kami mengutip salah satu definisi sosiologi dari ahli sosiolog Inggris yaitu John Haskell. Dia dalam sebuah majalahnya Miriam Steiner yang merilis tahun 1996 menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Jadi menurut si John Haskell ini, sosiolog Inggris ini, globalisasi itu tuh kayak semacam di sebuah negara yang tentunya negara maju itu ada sebuah peristiwa. Nah, negara-negara lain yang merespon peristiwa itu dan mereka mendapat sebuah konsekuensi yang signifikan, lah itu namanya globalisasi gitu. Nah, dari
sebuah respon atau sebuah konsekuensi dari sebuah negara ke negara lain yang dinilai lebih maju, itu kan namanya globalisasi. Bagi yang mendapatkan konsekuensi, bagi yang mereka tuh kayak merasa gini aja di Swedia sana, di negara-negara Nordik, Denmark itu pendidikan di sana itu ada sebuah fenomena kalau pendidikan itu kayak memunculkan sebuah gaya pendidikan baru gitu loh. Nah, buat negara-negara lain selain negara di Nordik sana kok merasa negara kita tuh perlu gitu loh, perlu kayak mereka. Nah, itulah contoh gampangnya globalisasi kayak gitu. Jadi ada sebuah negara, sebuah masyarakat, atau sebuah komunitas yang merasa dia tuh kena dampak dari sebuah kejadian yang bagus, itulah yang keren dari masyarakat lain, dari komunitas lain, dari negara lain gitu. Nah, kenapa kok kejadian globalisasi itu bisa menciptakan ketimpangan sosial? Karena gini, dari sebuah negara yang merasa dia tuh mendapatkan dampak signifikan dari perubahan negara lain, itu mereka merasa pengen untuk menyaingi juga. Atau kita sepakat aja lah, definisi global itu kan menyatu kan, nggak ada sekat-sekat gitu. Kita setuju sama definisi kelompoknya itu. Jadi global itu menghilangkan sekat-sekat. Jadi negara yang terdampak sama negara yang memunculkan sebuah ide, sebuah gagasan itu mereka pengen mempunyai gagasan yang sama gitu. Jadi pengen menghilangkan sekat perbedaan dari dua negara tadi. Nah, negara yang pengen menghilangkan perbedaan tadi atau negara yang mendapatkan dampak signifikan itu biasanya di situ bakal terjadi sebuah mega competition, mega persaingan besar dari masing-masing individu. Bagaimana individu satu sama individu dua itu tuh mereka tuh saling beradu kekuatan, beradu kemampuan mereka dalam respon sebuah perubahan gitu kan enggak. Jadi globalisasi kan bagi sebuah negara yang terdampak kan pasti malah sebuah perbedaan gitu ya. Kayak misal di Indonesia tuh pelajarannya masih guru bisa senang ngeplai siswa gitu, misalnya Indonesia bikin salah, siswa hukumnya Iran dipentong itu menggaris. Sedangkan sistem Indonesia pendidikan seperti itu, kalau lihat di Denmark pendidikannya kok humanis banget gitu kan. Indonesia merasa pengen meniru Denmark gitu lah, itu kan namanya kan sebuah globalisasi. Jadi Indonesia tuh merasa terdampak gitu kan. Nah, kemampuan orang-orang Indonesia untuk merespon bagaimana cara mereka mirip sama guru-guru di Denmark itu nanti menciptakan mega kompetisi gitu. Gimana ya nanti pendidikan di sebuah daerah ini ada lagi apa yang namanya strategi khusus, kalau guru itu harus ini gitu, enggak? Jadi kayak ya kenapa ketimpangan sosial tuh bisa muncul dari globalisasi ya karena negara yang merespon globalisasi itu biasanya menimbulkan persaingan gitu. Nah, persaingan tadi itu kan butuh modal. Nah, karena perbedaan tadi itulah makanya memunculkan sebuah ketimpangan. Nah, ya udah, kalian tanya aja juga bahannya gimana? Kenapa mau tidak? Ini ditanya ya bang ya. Bagaimana upayanya? Nah, upaya gimana caranya biar negara yang merasa terdampak itu bisa mengatasi ketimpangan? Karena ketimpangan akibat dari respon tadi kan. Caranya gimana? Nah, jadi kelompok kami itu diskusi dan kami sepakat bahwa solusi dari ketimpangan sosial yang diakibatkan dari globalisasi adalah sistemnya itu tuh harus bisa menyerang gampang gitu. Jadi kayak globalisasi itu kan dari pendidikan iya, sektor ekonomi iya, terus apa namanya teknologi juga iya. Nah, menurut kami biar nanti mega competition-nya itu tuh kompleks, bisa punya modal yang sama, punya dapat kesempatan yang sama, dan mereka punya fasilitas yang sama untuk berkompetisi, yaitu harus dari pemerintah gitu loh. Jadi kayak buat mereka misal kompetisi dalam dunia pendidikan menjadi dosen yang kompeten kayak layak, kayak dosen-dosen yang jadi acuan globalnya mereka, misal dosen di Amerika, dosen di Inggris. Nah itu mereka tuh gak cuma dapat gagasan pendidikan yang disamakan sama negara-negara yang global tadi, tapi juga teknologi yang menunjang pendidikan juga iya, terus gizi siswa-siswa yang namanya bakal jadi dosen buat disamakan sama orang-orang di Amerika itu juga sama gitu. Jadi menurut kami ya sistemnya atau pemerintahnya itu tuh harus bisa mengatasi respon-respon dari sebuah perubahan di wilayah lain gitu. Jadi sebelum kultural, menurut kami struktural harus dibenahi terlebih dahulu. Gitu. Apakah ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak? Tadi kenapa sih? Kenapa yang diubah harus struktural dulu? Kenapa nggak kultural? Karena kan misalnya Dewi kan terbawa sama
apa ya primordialisme kita gitu. Misalnya secara adat kita kan misalnya aku kan Jawa meniki, aku udah perubahan misalnya kan ya menyatu dalam diriku bahwa aku misalnya Jawa udah perubahan, tapi kan ketika ada perubahannya menolak loh, nggak pengen nolak cukup ya, nggak pengen nerima loh. Nah, ya justru itu karena berdasarkan kultur itu ada yang menolak perubahan, tapi kalau struktur itu mewujudkan sebuah perubahan, ya mereka bakal berubah semua. Makanya kami setuju kalau menginginkan perubahan itu ya harus dari sistem dan kita harus memfasilitasi. Jadi semua aspek yang terpengaruh dari adanya globalisasi, ekonomi, pendidikan, teknologi itu jangan pemerintah kok ayo warga kita gini-gini juga, tapi justru pemerintah yang harus menyeragamkan tadi itu gitu. Kayak dikasih fasilitas buat mereka tuh upgrade biar misal kamu mengacu ke Amerika gitu, ya kita harus mengikuti sistem yang di Amerika gitu, teknologinya di Amerika, anak sekolah dikasih iPad semua, di Indonesia harus kasih semua gitu. Ini mau nggak mau. Wajib wall. Ya karena kita pakai definisinya si Janato memang gitu, jadi kayak gimana biar gak menciptakan ketimpangan sosial, ya respon negaranya atau respon daerah yang merasa mereka terdampak itu ya harus bisa seragam sama negara-negara yang memberikan dampak gitu. Enggak sih? Dan bagi kami semua aspek yang terdampak dari perubahan tadi itu harus semua harus dikasih fasilitas semua, jangan cuma dikasih makan siang gratis tapi pendidikannya nggak benar gitu. Misal kita dikasih gizi seimbang, SDM-nya bagus tuh, fisiknya bagus, tapi pendidikannya nggak waras, itu nggak bisa. Makanya menurut diskusi kami semua harus kompak, harus seragam. SDM-nya dibenahi, sistem pendidikan dibenahi, teknologi dibenahi, ekonomi juga dibenahi. Gimana dong? Oke. Terima kasih Bapak. Menarik ya, nanti kita bahas ya bagaimana peran struktur dan kultural ya. Oke, berikutnya Bapak mana lagi? Bis. Bapak masih 3 Pak. Membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, perdagangan bebas, dan pertukaran budaya. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memunculkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga terjadi di kota-kota besar yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Jadi yang dimaksudkan itu adalah kalau dibandingkan pedesaan sama kota besar itu seperti yang dikatakan kelompoknya Saski tadi, yang startnya mereka itu berbeda, jadi itu yang menyebabkan ketimpangan sosial. Terus ada pun faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial, yaitu ketidaksiapan dalam menerima perubahan, kebijakan pembangunan yang kurang tepat dan tidak merata, serta eksploitasi sumber daya. Negara-negara berkembang seringkali dieksploitasi sumber dayanya oleh negara maju sehingga keuntungan yang didapat tidak merata. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketimpangan sosial, semua masyarakat harus mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang merata. Seperti memaparkan dari kelompok sebelumnya, bahwa pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang sama, merata. Padahal ya nyatanya di Indonesia sendiri juga di Papua dan Jawa itu beda pendidikan dan kesehatan itu tidak merata. Jadi upayanya pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang merata. Oke, tidak. Oke, ya beri tepuk tangan ya untuk kelompok terakhir ya. Oke, dari kelima pemotong nih kira-kira ada nggak yang belum clear dari hasil pembahasan tadi terkait dengan apa hubungan globalisasi kok bisa menyebabkan ketimpangan sosial? Terus bagaimana upaya yang kemudian bisa dilakukan? Ada nggak yang belum clear? Atau pertanyaan intinya gini, pertanyaan terakhirnya tuh gini, dari upaya yang dilakukan ditawarkan oleh beberapa kelompok, ada dua upaya ya, satu struktural dan satu kultural. Kira-kira yang mana dulu? Kalau tadi kelompoknya Zizum itu struktural dulu, yang lain kira-kira yang mana dulu upayanya? Struktural atau kultural dulu kira-kira? Upaya yang bisa dilakukan itu upaya secara struktural atau secara kultural? Kira-kira? Kalau kamu itu nggak usah saya tanya ya, karena sudah berpendapat tadi secara struktural dulu. Yang lain mungkin apa?
Apa? Struktural. Oke, kamu yang kata struktural. Apa? Afrido struktural. Yang lainnya lagi? Sama Pak. Kurang. Struktural ya. Oke. Kelihatannya hampir sebagian besar struktural ya. Baik ya. Oke, perhatikan sebentar ya, biar nanti clear ya di sini ya. Upaya solusi yang kemudian tadi ditawarkan sebenarnya ada dua ya. Kalau secara konteks dari jawabannya bisa dibagi jadi dua, yaitu secara apa? Struktural. Pertanyaannya mana yang harus lebih dulu? Atau harus berbarengan? Kultural itu apa yang diperbaiki? Iya, masyarakatnya. Kalau struktural yang diperbaiki apa? Iya, kebijakan pemerintah. Ya. Nah, jadi idealnya harus apa? Dua-duanya ya, dua-duanya harus berjalan beriringan. Kebijakan struktur tanpa kemudian merubah masyarakatnya nggak akan bisa jalan. Masyarakatnya berubah, tapi struktur kebijakannya tidak berubah, maka masyarakat yang ingin berubah nggak punya akses, kan? Nah, ini pertanyaannya yang tadi ya. Kalau tadi ada yang menarik ya dari yang disampaikan oleh beberapa kelompok ya tentang ini. Bagi globalisasi kan meniadakan sekat-sekat ya. Kemudian upaya yang perlu dilakukan adalah penyeragaman kebijakan. Itu ya juga. Penyeragaman dan sebagainya misalkan seperti itu. Jadi harus ada yang seragam. Pertanyaannya, apakah tepat penyeragaman kok bisa kemudian mengatasi ketimpangan sosial? Nah, saya kasih contoh ya. Upaya yang dilakukan pemerintah kita mencoba untuk membuat kebijakan yang relatif seragam. Saya kasih contoh ya. Untuk salah satu fenomena yang terjadi ya. Ini saya kasih cerita. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi ketimpangan sosial yang terjadi di Papua, caranya adalah dengan membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Membuka 1 juta hektar sawah di Papua. Tujuannya apa? Untuk swasembada pangan. Pertanyaannya, berhasil nggak? Pertanyaan berhasil nggak? Kenapa nggak berhasil kira-kira? Padahal itu kebijakan yang strategis ya. Untuk apa? Biar Papua itu jadi lumbung pangan dan dia akan mensejahterakan masyarakat. Pertanyaannya, berhasil nggak? Berhasil nggak kira-kira? Dari beritanya nggak berhasil. Pertanyaannya, kenapa kok nggak berhasil? Kenapa? Iya, karena makanan pokok mereka bukan beras. Di samping itu, setiap masyarakat itu kan hidup dengan kearifan lokalnya masing-masing ya. Antropologi orang Papua mereka tidak punya pengetahuan itu apa? Mengelola sawah. Kenapa? Hidup mereka dari zaman dulu nggak ada sawah, jadi mereka nggak punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah sawah. Yang mereka tahu itu apa? Bagaimana cara mengolah sagu. Sagu itu ya butuh apa? Hutan, gitu ya, butuh hutan untuk menanam sagu. Yang terjadi apa? Akhirnya double kill ya istilahnya, double kill ya. Hutannya dibabat, sagunya dibabat, rusak kan? Dibikin apa? Sawah dengan biaya sampai triliunan. Hasilnya zone. Nah, ruginya double. Itu maka tadi selain penyeragaman, nanti ya di materi selanjutnya kita butuh adanya pemberdayaan masyarakat yang basisnya apa? Kebijakan pemerintah juga harus berbasis, jangan hanya sekedar top down, tapi basisnya apa? Kearifan lokal. Ini seperti itu. Karena kalau nggak mengacu pada ini, maka kebijakannya akan serampangan. Jadi apa? Membuat kebijakan yang sama di masing-masing daerah, sementara kemampuan dari masing-masing daerah, pengetahuan masing-masing daerah tentang mengelola itu berbeda. Nah, jadi mengatasi ini ya, tadi sudah kita bahas di setiap kelompok ya.
mengatasi ketimpangan. Ketimpangan itu bukan seperti ini ya. Ini namanya apa? Perbedaan ya. Tahu nggak perbedaan? Timbang nggak kalau kayak gini? Nggak begitu. Timbang itu ketika terjadi shooting. Ya nggak? Ketika terjadi globalisasi semuanya disuruh bebas. Ya. Kira-kira dengan style seperti ini disuruh bersaing bebas, yang mana mana? Maka caranya biar ketimpangan itu tidak terjadi dengan cara apa? Bukan ini diturunkan standarnya ya. Kalau ini diturunkan standarnya, kita akan mundur gitu kan. Tapi apa? Ini diupayakan ke sini. Caranya bagaimana? Dan caranya adalah fasilitasi ini yang tidak didapat dari fasilitas yang ada di satunya lah. Paham apa maksudnya? Kalau di sini yang tidak didapat modal, maka pemerintah buat kebijakan untuk memberikan apa? Modal. Kalau ini masalahnya di skill, pemerintah berarti mengupayakan pendidikan. Bisa dipahami ya? Oke, ya saya pikir itu ya untuk hari ini karena waktunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Intinya dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi ketimpangan sosial tidak sekedar hanya masyarakatnya yang harus berubah, tapi juga harus ada apa? Kebijakan. Masyarakatnya berubah, tapi internet nggak ada, piye juga nggak bisa. Internetnya ada, tapi masyarakatnya nggak punya pengetahuan mengakses internet, dia sama saja. Gitu ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok ya. Besok kita penilaian ya. Silakan disiapkan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik. Oke, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rita yang kami hormati selaku pengajar praktik saya untuk PGP Angkatan 11 serta Pak Malik. Terima kasih Pak Malik atas kehadirannya. Pada kesempatan ini Pak Malik saya akan mewawancarai Pak Malik atas observasi yang sudah dilakukan pada tanggal 8 Oktober Pak Malik. Saat itu Pak Malik melakukan pembelajaran di kelas 12G. Yeah. Mata pelajaran sosiologi ya Pak ya. Yeah. Bisa Pak Malik ceritakan pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh Pak Malik? Ya, terima kasih Pak Ridwan nih, Pak Ramani untuk pembelajaran yang kemarin sudah diobservasi oleh Pak Ramani. Alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan dari pembelajaran di kelas tersebut. Nah, indikatornya itu adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran sosiologi, terutama di bab yang kemarin saya ajarkan. Ya. Pak Malik, kemarin saya sudah melakukan observasi atas apa yang sudah Pak Malik kerjakan, laksanakan di kelas 12G. Itu menurut saya secara keseluruhan pembelajaran Pak Malik sudah sesuai dengan RPP yang Pak Malik buat. Pak Malik sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dengan PPL sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap tema yang disampaikan pada saat itu. Kemudian Pak Malik juga sudah menggunakan teknik diskusi ya pada saat itu, sehingga di sana sudah ada kolaborasi baik siswa antar siswa maupun siswa dengan guru. Saya melihat sudah terjadi interaksi yang luar biasa, komunikasi multi arah dari anak-anak kepada anak-anak dan kepada guru. Kemudian dari sisi pengaturan waktu, Pak Malik juga sudah melakukan dengan baik Pak. Itu tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana waktu yang sudah Pak Malik buat.
Kemudian kompetensi yang didapatkan anak-anak tentu sudah ada, kompetensi sosial, emosional anak-anak. Pak Malik sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk maju, untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Nah itu tidak dipaksa, tidak ditunjuk, tapi anak-anak sudah dengan sendirinya mereka menawarkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu termasuk kompetensi sosial emosional anak-anak, Pak. Kemudian pembelajaran juga sudah terdiferensiasi karena Pak Malik juga menyediakan konten-konten materi, ada video, kemudian video ditayangkan, kemudian materi dalam artikel. Itu sudah merupakan bentuk pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu secara keseluruhan sudah bagus, Pak Malik. Nah, kemudian menurut Pak Malik ini yang Pak Malik rasakan sendiri, metode itu sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan. Coba Pak Malik bisa ceritakan. Ya, untuk metode yang kemarin saya laksanakan dalam pembelajaran itu ya sudah sesuai dengan rencana yang saya harapkan, kemudian berjalan dengan baik, dan alhamdulillah anak-anak juga responnya baik gitu ya. Artinya mereka berdiskusi, kemudian interaktif, artinya ketika ada hal-hal yang kemudian tidak dipahami langsung bertanya dengan guru. Dan kebiasaan saya memang ketika diskusi saya harus keliling ke kelompok-kelompok untuk diskusi di internal dulu sebelum nanti mereka berdebat atau diskusi dengan teman yang lainnya seperti itu. Iya. Terus dengan diskusi itu ya Pak ya, apa menurut Pak Malik sudah dapat meningkatkan keaktifan siswa dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Coba Pak Malik bisa ceritakan. Itu kok saya melihat kemarin kan bagus sekali ya. Misalnya Jujuk Gunarto ya namanya, itu luar biasa, banyak sekali inspirasi dia menyampaikan di kelompoknya. Coba Pak Malik sampaikan, apakah memang kalau di forum diskusi di kelas itu apa seperti itu atau memang ada peningkatan, Pak? Ya, kalau dalam proses pembelajaran di kelas, jadi begini Pak Ramani, Pak Riban, tidak setiap hari, tidak setiap pertemuan itu kita laksanakan diskusi kelompok, tapi juga diskusi yang klasikal ya seperti itu. Nah, memang di kelas 12G cukup aktif gitu ya, beberapa anak kritis. Kemudian masalahnya kalau misalkan hanya sekedar klasikal biasanya didominasi oleh 1-2 anak. Nah, ketika kemudian dibentuk diskusi kelompok, nah di kelompok itu mereka bisa saling tukar ide, tukar pikiran, sehingga memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa anak-anak yang kalau secara klasikal itu ngikut aja, kalau di kelompok itu ikut menyumbang ide, berdiskusi dengan teman, walaupun mungkin levelnya mungkin tidak sama misalkan dengan yang terbiasa, misalnya seperti Juju, Afido dan lain sebagainya. Karena memang pemetaan di kelas-kelas tersebut sebenarnya agak cukup beragam ya Pak kemampuannya. Ada yang bagus sekali dalam artian artikulatif penjelasannya, ada yang memang ya karena mungkin tidak terbiasa ngomong di depan banyak orang sehingga dia aktif ya ketika diskusi di kelompoknya. Nah, kemudian baru biasanya harus berikan stimulus untuk biar mereka mau menyampaikan pendapatnya. Pak Malik memilih media yang ditampilkan kemarin media visual ya. Itu menurut Pak Malik apa lebih menarik dibandingkan media yang lain? Ya, media visual menurut saya lebih menarik karena banyak indera yang kemudian dilibatkan di situ ya. Jadi apalagi anak-anak itu karena kebiasaan sekarang itu scroll TikTok dan lain sebagainya. Jadi kemampuan mendengar anak itu terbatas, Pak. Jadi kemampuan anak mendengar itu hanya berapa 15 sampai 30 menit itu sudah terlalu panjang sehingga perlu tayangan visual untuk membuat mereka itu ada fokus melihat tampilannya berubah ya, dari video itu kan nggak cuma menonton satu saja tampilan tapi bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu membuat anak-anak lebih tertarik dan paling enggak mereka mau menyimak apa yang ada di depan kelas seperti itu. Terima kasih Pak Malik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Pak Malik terapkan itu apakah sudah sesuai dengan yang Pak Malik inginkan atau ada yang masih ingin dikembangkan, Pak?
Sebenarnya untuk pembelajaran yang kemarin sudah diobservasi ya Pak, itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan, karena memang perencanaan saya dengan moda audiovisual dan dengan artikel seperti itu. Cuma memang biasanya saya memang menyediakan banyak konten ya, salah satunya pembelajaran biografi kan diferensiasi konten ya Pak. Iya. Jadi saya itu biasanya sudah menyediakan materi satu sebagai bahan bacaan itu buku sudah ada, kemudian bacaan di luar buku paket juga saya rekomendasikan apa yang harus dibaca, kemudian PowerPoint saya sediakan Pak, terus video penjelasan saya di YouTube juga ada, kemudian video penjelasan saya di audio di podcast juga ada. Jadi saya sediakan semua, saya biasanya share semua, silakan pilih yang mau dipelajari seperti itu. Pak Malik, dari yang Pak Malik lakukan, kira-kira menurut Pak Malik ada nggak kekurangan Pak Malik sendiri dalam melakukan pembelajaran di kelas-kelas seperti itu, contohnya kemarin di kelas 12G? Sebenarnya yang menurut saya masih kurang itu sebenarnya saya itu masih terbatas pada kalau referensi video itu terbatas dari mencari yang ada di YouTube ya Pak ya. Yeah. Jadi sebenarnya idealnya itu saya bikin kayak film pendek sendiri yang basisnya adalah fenomena sosial di sekitar gitu ya, biar anak-anak lebih relate gitu. Tapi ya memang karena keterbatasan saya, keterbatasan waktu dan lain sebagainya, sehingga ya akhirnya saya cuma ngambil aja video yang ada di YouTube, yang penting sesuai dengan konteks tema yang kemudian dibahas. Iya. Pak Malik, kemarin ada area yang ingin dikembangkan, yaitu terkait dengan meningkatkan analisis kritis dan keaktifan belajar. Nah itu menurut Pak Malik apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Malik sendiri? Ya, kalau sudah sesuai harapan sebenarnya sudah sesuai Pak, karena memang di setiap kelas saya tidak mentargetkan 100% bisa seperti itu. Tapi minimal 50% lebih siswa, paling enggak 60-70% siswa itu bisa belajar menganalisis secara kritis, dan alhamdulillah di kelas 12G saya pikir lebih dari 80% Pak. Oh gitu. Ya sudah bisa menganalisis, tinggal yang 20%-nya ya perlu perlu dibimbing lagi. Menganalisis cuma belum dalam tahap bisa lebih kritis dan sebagainya. Pak Malik, sekali lagi nih, tadi sudah saya tanyakan, mungkin untuk memantapkan lagi karena kan ini sebagai bentuk refleksi. Kekurangannya Pak, menurut Pak Malik, untuk kekurangan Pak Malik selama mengajar sendiri itu apa? Oke, kekurangan selama saya mengajar khusus di kelas itu atau keseluruhan Pak? Ya di kelas itu yang saya. Oke, di kelas itu kekurangannya sebelumnya ini pendampingan saya yang intens pada siswa-siswa yang perlu di-push itu kadang-kadang kurang menurut saya. Ya, ada beberapa siswa yang memang butuh perhatian lebih, tapi terkadang karena di kelas itu didominasi oleh siswa-siswa yang kemudian aktif, sehingga pembelajaran itu kan sangat sangat hidup gitu ya, sehingga kita kadang-kadang sebagai guru lupa bahwa ada siswa-siswa yang memang butuh didampingi gitu ya. Nah seperti itu menurut saya masih kurang seperti itu. Oke. Masih kurang. Berarti tahu kekurangannya ya Pak. Nah ini pertanyaan terakhir Pak, setelah tahu kekurangannya, kira-kira apa yang perlu Pak Malik kembangkan nanti di pembelajaran berikutnya? Ya, yang perlu saya kembangkan sebenarnya menurut saya ya Pak, ini kalau dari segi konten, kalau dari segi materi dan sebagainya, saya sebagai pribadi merasa cukup seperti itu. Tapi yang perlu saya lebih itu sebenarnya pendampingan saya ke siswa-siswa yang butuh perhatian lebih gitu. Butuh perhatian lebih, karena walaupun indikator pembelajaran saya kalau sudah 70-80 saya anggap pembelajaran berhasil, karena saya pikir mustahil kita mengharapkan 100 siswa itu standarnya sama semua. Tapi menurut saya kalau ada 1, 2, 3, 4 siswa yang ketinggalan sendiri itu ya ada yang mengganjal gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu diperbaiki.
dan saya sudah berusaha Pak Ramani dengan cara menggali gitu ya, menggali dan sebagainya, dan juga beberapa kali berdiskusi dengan guru BK. Kebetulannya kalau nggak salah Pak Ramani guru BK-nya ya, tapi saya diskusi itu justru dari kelas 11 Pak. Karena kelas 11 saya ngajar itu, diskusi dengan Pak Ngap juga tentang beberapa anak seperti itu. Ya memang kondisinya dari motivasi anaknya sendiri memang ini agak kurang ya. Ketika ditanya kira-kira kamu punya pandangan ke depan mau ngapain? Enggak Pak gitu. Jadi saya mau kuliah enggak. Jadi oke ya sudah, kadang-kadang akhirnya saya kira-kira maunya apa seperti itu, mereka ditanya seperti itu bingung dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ya kita pendampingan saja ketika mereka diskusi, kemudian yang penting saya libatkan dalam proses diskusi, paling enggak mereka, harapan saya dia kecantol dengan teman-temannya. Iya, termotivasi juga. Iya, seperti itu. Iya Pak Malik, kemarin saya juga sudah memberikan instrumen Pak kepada anak-anak kelas 12 itu. Memang tahun ini agak menurun yang mau kuliah. Kalau biasanya itu kurang dari 5% yang mereka mau langsung bekerja. Kemarin saya berikan angka itu, anak-anak yang setelah lulus mau kerja itu ada 12,3% Pak. Jumlahnya 48 anak. Kalau dulu itu biasanya tahun-tahun sebelumnya kurang dari 10 anak Pak. Berarti presentasinya 2 atau 3%, ini 12,3% Pak. Sehingga ya memang kita sikapi ini merupakan anak-anak zonasi yang lulusan ini yang mulai lulusan kedua berarti Pak. Ini sudah nampak bahwa mereka yang masuk juga dari berbagai latar belakang. Ada yang mungkin cepat pembelajarannya, ada yang sedang, ada yang lambat, ada kemudian mereka yang setelah lulus itu mau bekerja, ternyata persentasenya tinggi. Nah, ini kita juga harus mencarikan ke depan ya, artinya apa sih mungkin pelatihan-pelatihan atau skill apa yang dibutuhkan anak-anak yang 12,3% ini. Nah, yang kurang lebih ada 87 sekian persen itu yang kita nanti arahkan untuk perguruan tinggi. Pak Malik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemarin saya langsung mengobservasi Pak Malik. Memang secara keseluruhan bagus. Saya juga mewawancarai beberapa anak. Saya tanya bagaimana pembelajaran Pak Malik, menyenangkan Pak? Nah, pembelajaran berdiferensiasi sudah ada, kemudian pembelajaran sosial. Nah, pembelajaran yang emosionalnya perlu mungkin Pak diselingi dengan game atau ice breaking ini Pak. Untuk mungkin tahapan awal menuju ke tahapan inti. Kalau di pembelajaran itu anak-anak supaya tidak bosan mungkin ditambahi diselingi dengan game gitu ya Pak ya. Mungkin catatan saya itu Pak. Jadi anak-anak itu lebih enak lagi. Mereka kadang kan sebelum ke tahapan inti kadang-kadang ada moodnya yang kurang, ada yang fokusnya kurang, ada yang mungkin masih pikirannya kemana-mana. Coba kita fokuskan mereka dengan fun game yang ringan-ringan saja. Mungkin banyak expression itu di di YouTube Pak ya, yang hanya 1 menit, 1,5 menit. Nah, itu mungkin perlu kita terapkan Pak. Itu mungkin untuk membuat anak-anak itu lebih rileks dalam mengikuti pembelajaran, meskipun mereka sudah rileks. Saya melihat sendiri kemarin aktif itu kan ada Alfredo, ada Jujuk, ada Dina, ada siapa ya, yang anak-anaknya tuh aktif gitu Pak, ramai gitu ketika diskusi. Nah, itu sudah bagus sekali. Mungkin catatan dari saya yang perlu ditambahkan ke Pak Malik itu Pak, ice breaking atau game-game ringan yang membuat mereka lebih rileks lagi. Siap Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Malik. Dalam kesempatan ini selama saya mengobservasi barangkali ada kekurangan saya juga minta maaf. Sekali lagi kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ke saya ya sebagai pemantau istilahnya dari pihak BP. Luar biasa, Pak Rahmani sudah menjalankan sesi pasca observasi dengan sangat bagus, di mana saya lihat dalam proses supervisi pasca observasi ini Pak Rahmani kelihatan sekali sudah presence atau hadir penuh, mengajak bicara dengan Pak Malik dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga mendengar aktif ketika Pak Malik sedang memaparkan apa pandangannya,
dua-duanya masih fokus terhadap kegiatan pasca ini. Kemudian juga pertanyaan yang dimunculkan oleh Pak Ramani juga sudah merupakan pertanyaan yang nampak dari jawaban Pak Malik yang panjang lebar gitu, istilahnya penjelasannya detail, tidak pertanyaan yang sifatnya hanya jawaban ya dan tidak. Ini berarti yang sudah berhasil menggali pertanyaan bobot. Di sana bahkan hasil dari pertanyaan Pak Ramani tentang tujuan pembelajaran kemarin apakah sudah tercapai, dan Pak Ramani menjelaskan bahwa tujuannya sudah tercapai dengan maksimal. Kemudian ada Pak Ramani juga mengkonfirmasi, memberikan umpan balik apa yang sudah menjadi catatan ketika dilakukan observasi secara langsung, dan Pak Malik mengkonfirmasi benar apa adanya. Dan secara umum bahwa hasil pembelajaran yang sudah diinginkan oleh Pak Malik, area yang akan dikembangkan, yang akan diamati oleh Pak Ramani sudah tercapai, dan itu luar biasa sekali karena hampir tidak ada kekurangan dalam pembelajaran itu. Namun di akhir pembicaraan juga muncul bahwa Pak Malik ada dua hal yang dianggapnya masih kurang, yang tentang pendampingan kelompok diskusi. Itu akan menjadi tindak lanjut ke depannya, dan ketika ditanya tentang apa yang akan dikembangkan ke depan setelah proses komisi ini, Pak Malik menyampaikan bahwa ada dua hal yang akan dikembangkan. Yang pertama terkait dengan konten, yang kedua tentang pendampingan ke siswanya, sehingga ke depan dengan akan memperbaiki pada dua hal tadi. Dan di akhir sesi pembicaraan ada satu istilahnya umpan balik dari Pak Ramani agar anak-anak tidak bosan untuk pembelajaran, sesekali bisa dilakukan ice breaking, dan bila mana Pak Malik nanti menganggap bahwa ice breaking itu penting dalam pembelajaran, nanti Pak Ramani bisa berbagi praktek baik, atau Pak Malik minta ke teman sejawat mencari ice breaking itu seperti apa yang menyebabkan anak-anak tidak bosan, karena tujuannya kan untuk memfokuskan kembali. Syukur-syukur nanti ada mindfulness kalau memang sampai dibutuhkan ya pakai mindfulness. Kalau yang paling ringan ya demikian yang bisa saya catat dari kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Ramani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.